gak nabung gue belajar dari mana? Iya coba. Gue itu kan Dari nol nabung. waktu ikutnya nyokap gue itu kan adalah di apartemen yang murah banget juga lah. Itu ibaratnya teman gue datang aja dikira ini kayak tempat syuting The Raid. Jadi emang fasilitasnya agak-agak begitulah. Iya. Jadi ada mbak yang beberapa kamar tuh patungan. Oke. Tahu kan satu mbak yang kita 4-5 unit kamar patungan untuk dia ngepel cuci. Mbak Iro namanya. Sekarang gue bawa sampai di rumah gue. Nah, Mbak Iro ini adalah orang yang selalu nabung 50% dari apapun yang dia dapat. Oke. Dan biarpun dia mbak gue, dia satu-satunya orang yang bisa bantuin anaknya tiga-tiganya bangun bisnis. Di buku gue aja gue tulis namanya. Dan orangnya ada sekarang di rumah gue bawa sampai sekarang. Dari situ gue tahu kekuatan nabung gila ya. Kenapa? Mbak gue loh, yang 5 kamar ini patungan juga ya segede apa sih? Nabung loh 50%. Dan anaknya, sorry to say, mama maaf, tapi anaknya hidupnya lebih terbantu daripada gue. 3 loh ya? 3. Anaknya Mbak Iro. 3 loh. Wah gokil. Dan itu habitnya masih ada. Sampai 2 tahun lalu aja Mbak Iro masih bilang, Mbak Iro mau bantu anak Mbak Iro nih lagi ada uang nganggur. Beli apa? Beli angkot. Gila gak lu? Gue sampai kayak, lu bilang deh tuh nabung gak bisa kaya. Tapi setidaknya lu punya habit nabung aja, lu bisa jadi Mbak Iro. Real story. Gitu Dan loh. masih sama Theo sekarang gak kalah Theo. Masih ada di rumah gue sekarang nih masih ada. Udah berapa tahun berarti Theo? Waduh udah gak tahu dah. Suatu dekade lebih udah kali ya. Iya orang pas gue beli rumah gue mau pindah, Mbak Iro yang ngomong ke gue, Theo nanti kalau Theo pindah Mbak Iro ikut ya. Dia udah pikirin exit plan bro. Retirement di tempat gue udah. Jadi sekarang ngurus gue doang sama istri di rumah baik-baik udah kayak family lah. Cuman kalau lu tanya belajar, gue selalu bilang kan teman-teman nabung gak bikin kaya. Iya. Tapi kalau lu gak nabung lu gak ada chance buat jadi kaya. Itu gue belajar dari Mbak Iro. Gokil. Gila emang. Terima Sampai kasih sekarang banyak. deh habitnya begitu. Terima kasih banyak Mbak Iro. Terima kasih Mbak Iro. Sudah kawal Theo Derek. Iya enak lagi masak ikan selar. Makanan favorit lo? Okay. Ikan selar. Top 3 masakan Mbak Iro, ikan Iya, selar. ikan selar digoreng garing itu udah paling enak sih. Ikan selar goreng Ikan garing. selar Dua goreng lagi apa? garing, telur balado. Telur balado. Yang ketiga tempe orek dia sih. Ya gue inilah warteg starter pack lah anaknya. Telur balado, tempe orek, daging, kuahin. Nah kuahin. Itu gue lah. Itu favorit gue. Oke. So far udah ngobrolin banyak tentang timeline kehidupan Theo Derek. Sekarang mungkin gue lebih pengen ke personal daily life kali ya. Iya. Let's say a simple example, hari ini daily rutin lo setiap hari itu ngapain sih Teh? Oke. Ini sekarang ya. Ini sekarang nih. Oke. Current state ya. Oke. Iya. Gue itu Senin, Rabu, Jumat ngantor. Oke. Gua bangun jam 9.20. Betul, tadi ada alarm gue bunyi alarmnya. di situ ya. 9.20. Sebelum syuting Theo be like ngambil Rian kan. Yan cek HP gue 9.20 mau ada alarm bangun gitu. Iya, jadi 9.20 itu jam bangun lo. Tadi bunyi tuh depan istri lu tuh bunyi. 9.20 gue bangun. Itu kalau Senin, Rabu, Jumat karena harus ke kantor. Oke, Senin, Rabu, Jumat. Kalau Selasa, Kamis itu WFH. Okay. Jadi gue cuma daily meet online itu gue bangun 9.30. Oke. Jadi bisa lebih siang lagi dikit 10 menit. 10 menit. Nah 9.20 gue siang bangun. lebih dikit 10 menit. Ya, dan gue orang yang prinsipnya 10 minutes away. Okay. Maksudnya apa? Dari rumah gue ke kantor 10 menit, rumah gue ke tempat gym, rumah gue ke tempat ngopi, rumah gue ke lapangan pedal, 10 minutes away. Gue orang yang gak suka nyetir. Gue punya mobil, gue sukanya nyaman tapi nyetirnya bentar-bentar. Oke. Maka kalau ada kerjaan di Jakarta, kalian akan lihat gue pasti naik gokar. Oke. Ya, oke. 10 menit, 10 menit. Itu bagus tuh. Maka 9.20 gue bangun, mandi, siap-siap, ganti baju, berangkat ke kantor berarti 9.50. 9.50. Iya udah jam 10 nyampe kantor. Kerja, daily meet semua. Jadi di kantor gue itu gue bangun culture. Okay. Culture utamanya adalah semakin gue nganggur dan pekerjaan lo orang beres, lo orang semakin hebat kerjanya. Jadi makin nganggur makin lo orang bisa bikin gue nganggur. Berarti lo orang berhasil. Okay. Kenapa? Gue gaji lo orang. Kalau gue sekarang tiap hari capek, berarti lo orang kerjaan apa? Itu culture gue. Oke, ini disclaimer nih culture gue. Disclaimer ya. Maka tim gue kebangun pride-nya sekarang. Rasanya kayak nggak apa-apa, gue ketemu lu report progress aja. Yang penting kita bisa beresin semua. Apalagi Gen Z juga suka challenge kan. Suka challenge. Iya. Karyawan gue tuh plus minus 30 lah. Setengahnya Gen Z. Iya, kalau yang head ada yang seumur gue. Nah, jadi challenge-nya seperti itu. Maka saat ini skala 1 sampai 10, lo nganggur nih levelnya berapa nih? Saat ini kita ngobrol ya. Lu define ya. Iya. Karena nganggur itu
gue bingung nih ngomongnya. Iya. Ya pokoknya. Leyeh-leyeh lah gitu. Iya, udah gitu gue kerja sampai jam 12. Heeh. Jam 12 gue makan siang. Iya. Biasanya gue jam 1 lu booking mat pedal. Mat pedal. Ya, lapangan pedal. Kalau enggak gue akan nge-gym. Oke. Ya, olahraga time tuh ya, siang, setelah makan siang. Jam 3 gue akan ngopi sama partner gue. And then kalau dibutuhkan gue akan ke kantor satu lagi. Karena gue ada 2 kantor. Oke, 2 kantor. Satu exhibition, satu lagi creative agency. Oke. Gitu. Nah keseharian gue seperti itu. Selasa Kamis biasanya gue pakai buat networking. Dan sejak gue jadi, apa ya sebutannya? KOL. KOL, yes. KOL ini kan revenue stream masuk lagi banyak nih. Iya. Lu isi podcast, oke, jadi rezeki. Lu isi speaker jadi rezeki. Iya. Lu datang event aja dibayar. Iya. Gitu ya. Nah itu paling biasa gue set di Selasa, Kamis. Gitu. Jadi Hari-hari ya, di mana lu gak ngantor. hari-hari di mana gue gak ngantor. Oke. Udah keseharian gue kayak gitu. Weekend, family time. Sabtu Minggu, family and me time. Family and me time. Udah. Jadi kalau red nganggur gue gak nganggur menurut gue sih ya. Gue produktif di aspeknya masing-masing lah. Di kesehatan gue hustle. Iya. Di family time gue hustle. Iya gitu. Berarti saat ini karyawannya Theo kalau nonton aman. Aman. Hebat kalian. Hebat. Gue bisa kayak gini kan, kantor ada kalian berarti kalian kerjanya bagus. 10++ nilainya. Iya bagus. Nah itu kan semua daily routines, activity kerja, family time, terus olahraga. Work-life balance saat ini ya. Work-life balance tuh tricky. Ya. Jadi kalau menurut gua work-life balance itu bukan masalah lu banyak waktu untuk liburan, kerja dan segala macam. Menurut gua work-life balance itu ketika hidup lu bisa memenuhi 4 komponen yang balance. Ya itu. 4 komponen itu adalah pikiran yang sehat dan segar. Yes. Ini muncul dari mana? Muncul dari being produktif dan tidur cukup. Kedua, tubuh yang fit. Ya. Ini muncul dari mana? Pola makan sama aktivitas olahraga lu. 3, jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat tumbuh dari mana? Dari environment sekitar lu. Tiap hari lu ngobrol sama siapa? Lu masukin apa ke kepala lu? Yes. Lu circulate energi positif atau enggak setiap hari? Dan yang keempat adalah spiritualitas. Oke. Lu attach sama your higher being enggak? Your creator. Despite agama lu apapun. Yep. Karena ini yang akan jadi pondasi hidup lu dalam mengambil decision. Menurut gua work-life balance itu achievable ketika 4 ini lu bisa punya waktu, punya tenaga, dan punya self-awareness. Bahwa 4 ini penting. Itu versi gue, work-life balance. Self-awareness. Karena banyak orang punya uang juga gak sadar itu 4 penting. Iya. Mereka Mereka cuma pikir yang penting duit. Tiba-tiba sakit. Mereka cuma pikir, yaudah duit, olahraga. Gak punya waktu. Anak lu udah gak kenal sama lu. Iya. Iya kan? Iya. Atau ini 3-3-nya terkumpul. Tapi semakin lu besar, semakin banyak godaan, lu cari jalan yang salah terus. Lama-lama biarpun lu kaya, lu bingung. Ini gue hidup buat apa ya? Makanya kehilangan ada identitas. Iya, maka 4 itu menurut gue harus ada. Nah dari semua itu me time lo. Gue pengen tahu. Seorang Theo Derek kalau me time tuh biasanya ngapain? 2 hal. Ya. Me time itu berarti hal yang gue cultivate untuk gue punya fresh my mind gitu ya. Dan my soul. 2. Yang satu adalah tiduran sambil baca manga atau manhwa. Itu udah pasti. Setiap hari itu jam 10 ke atas gue sama bini gue dua-duanya pembaca manga dan manhwa. Jadi kita habis mandi segala macam udah ngobrol-ngobrol, udah kita di ranjang, dia sibuk dengan webtoonnya, gue sibuk dengan manga gue. 10 malam berarti? Jam 10 malam ke atas itu kita udah baca komik doang kerjaannya. Hobinya sama ya? Iya hobinya sama. Kita suka bilang lagi ada apa yang bagus, udah gitu doang. Yang kedua buat gue pribadi worship dan saat teduh. Oke. Karena worship dan saat teduh itu membuat gue tiap hari bisa evaluate diri gue sampai mana. Diri gue lagi di fase mana, refresh gue punya jiwa dan pikiran sehingga pikiran gue bisa tetap compose. Dan buat gue attach sama Tuhan itu adalah satu-satunya cara untuk gue tetap bisa sane di dunia yang makin insane. Iya. Udah itu sih, me time gue 2 itu kebanyakan. Gue bukan orang yang ribet, gue very simple. Tapi gue bisa jadi ribet kalau gak punya waktu buat melakukan 2 hal itu. Oke. Kayak gue ke Jepang kemarin, 15 hari, itu kelamaan. Gue pusing, kenapa? Gue gak ada waktu saat teduh, gue gak ada waktu baca komik. Tiap hari keluar jalan terus. Akhirnya gue bilang, sehari gue gak ngapain lo orang jalan. Udah sehari itu gue ngapain? Di hotel, baca komik, saat teduh, ngopi, bengong-bengong, lihat jalanan, bersyukur. Itu untuk dapetin soulnya gue gitu.